Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amalia Rasid dari SDI Al-Munawwaroh Pamekasan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan materi yang sebelumnya adalah budaya positif merupakan modul 1.4, sedangkan modul-modul sebelumnya yaitu filosofi KHD pada modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, visi guru penggerak pada modul 1.3. Keterkaitan antar budaya positif dan filosofi KHD yaitu tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD akan tercapai dengan penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu untuk menciptakan budaya positif diperlukan guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir, keterkaitan antar budaya positif dan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif adalah salah satu visi guru penggerak. Jika disimpulkan dalam satu kalimat, maka keterkaitan antar keempat modul ini yaitu guru yang memiliki nilai dan peran guru penggerak akan mewujudkan salah satu visi guru penggerak, yaitu terciptanya budaya positif. Dengan penerapan budaya positif akan membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan dan restitusi, teori keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi, saya memiliki peran dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti tersebut. Konsep inti yang pertama yaitu tentang disiplin positif, bagaimana murid mengontrol diri mereka untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, atau kita sebut nilai-nilai kebajikan. Jadi sebagai guru, saya harus memahamkan betul alasan tujuan dari sebuah peraturan, sehingga motivasi intrinsik dari murid terbangun. Jadi murid tidak hanya melaksanakan aturan tanpa mengerti apa alasan dan tujuan. Murid harus benar-benar paham, sehingga mereka melaksanakan aturan tersebut karena motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Kemudian, konsep inti yang kedua adalah 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir adalah motivasi yang diharapkan kita dari murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Konsep inti yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi setelah ada peraturan, maka di setiap peraturan-peraturan itu apa nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Kebajikan-kebajikan universal itu yang disepakati akan kita sebut dengan keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi, jika kita melaksanakan keyakinan, itu berarti akan lebih memotivasi secara intrinsik daripada kita hanya mengikuti serangkaian peraturan yang sudah dibuat. Konsep inti yang selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Terjadinya pelanggaran terhadap murid kita, jadi murid yang melakukan pelanggaran diakibatkan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita selaku guru harus mengetahui kebutuhan mana yang tidak terpenuhi ketika murid kita melakukan suatu pelanggaran.
Konsep inti yang selanjutnya adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Ada posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Untuk posisi 1, 2, dan 3 ini tidak disarankan. Posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi di mana kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Kita dan murid berkolaborasi. Guru mendukung murid mempertanggungjawabkan segala perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi, posisi yang disarankan adalah posisi manajer. Kemudian, konsep inti yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama di bagian dasar ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari konsep-konsep inti, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang sudah saya pelajari tersebut? Saya sudah memahami konsep disiplin positif dan nilai kebajikan universal, tentang teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga tahapan segitiga restitusi. Konsep ini akan saya terapkan dan saya bagikan dengan teman sejawat hingga teman-teman pun bisa mewujudkannya dalam tindakan. Hal apa yang menarik untuk saya dan ternyata di luar dugaan saya adalah saya termasuk guru yang mengalami miskonsep bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru tahu bahwa penguatan positif itu misalnya dengan pemberian hadiah atau reward justru dapat menurunkan kualitas dan membuat anak tergantung pada reward tersebut sehingga tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Jadi motivasinya karena diberi reward atau penghargaan. Hal ini baru saya ketahui. Jadi ternyata pemberian reward atau hadiah itu justru akan menurunkan kualitas anak. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, beberapa hal yang berubah, misalnya yang pertama cara menangani permasalahan dengan segitiga restitusi dengan memposisikan diri sebagai manajer. Sebelumnya saya tidak mengenal tahapan segitiga restitusi. Saya cenderung memposisikan diri saya sebagai pemantau. Jadi saya hanya menjelaskan aturan-aturan, kemudian menjelaskan konsekuensi dari sebuah pelanggaran terhadap aturan tersebut. Yang kedua, hal yang berubah adalah apresiasi anak. Yang awalnya saya beri hadiah atau reward, tidak lagi dengan pemberian hadiah, namun lebih pada memberi pengakuan secara khusus atau pribadi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Pengalaman saya yaitu ketika saya beberapa kali mengatasi anak yang melanggar peraturan, misalnya tidak mengerjakan tugas. Saya lakukan tahapan segitiga restitusi dan ternyata hasilnya cukup efektif. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Saya sangat senang, bersyukur, dan bahagia. Karena ketika saya mengatasi permasalahan anak dengan segitiga restitusi, menjalankan posisi sebagai manajer, ternyata hasilnya sangat efektif. Anak mampu menjadi manajer bagi dirinya. Anak mampu mencari solusi. Kita hanya sebagai pendukung, kita berkolaborasi, kita mendukung murid untuk mempertanggungjawabkan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki?
Yang sudah baik adalah penerapan tahapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dalam mengatasi pelanggaran anak. Yang perlu diperbaiki adalah sebelum melakukan tahapan restitusi tersebut, hendaknya kita guru yang memposisikan diri sebagai manajer mengetahui kebutuhan anak yang belum terpenuhi melalui diskusi dengan teman sejawat sama guru atau sumber informasi dari murid lain. Jadi ketika kita memanggil murid yang melakukan pelanggaran dan ingin kita lakukan tahapan segitiga restitusi, kita sudah memiliki informasi atau data tentang anak tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Selama ini saya cenderung dalam posisi sebagai pemantau, di mana interaksi dengan anak memiliki banyak aturan dan tata tertib. Pelanggaran anak diselesaikan dengan konsekuensi berdasarkan perbuatan yang mereka langgar. Kebaikan anak diapresiasi dengan reward. Cara ini ternyata kurang efektif karena ketika konsekuensi itu tidak saya terapkan, maka pelanggaran akan terulang. Dan ketika tidak ada reward, maka anak tidak akan melakukan kebaikan karena tidak ada motivasi eksternal. Dan hal ini membuat saya lelah karena saya harus senantiasa memberikan motivasi-motivasi yang berupa reward tersebut yang sifatnya eksternal. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya merasa sangat bersyukur karena murid-murid menjadi lebih bertanggung jawab, mampu mencari solusi permasalahan, dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Pernah, namun bukan tahapan yang lengkap. Saya biasanya menstabilkan identitas anak terlebih dahulu sebelum berbicara pelanggaran apa yang telah mereka lakukan. Misalnya, saya berkata, namanya juga manusia, pasti memiliki kesalahan. Kalau tidak pernah berbuat salah, itu namanya malaikat. Nah, saat itu saya belum tahu bahwa ini adalah tahapan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Namun saya biasa melakukan hal ini kepada murid saya ketika mereka membuat suatu pelanggaran. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep tersebut, hal lain yang saya pikir perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah interaksi yang baik antar warga sekolah, kolaborasi yang baik antar warga sekolah, dan juga dengan pihak wali murid. Demikian pemaparan tugas koneksi materi modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.